Nabi, kenapa Nabi Muhammad itu sehat? Dengar, Nabi itu kalau makan sesuatu dan Nabi suka itu makanan, maka Nabi habiskan, tidak dibungkus. Paham? Jadi Nabi kalau suka dihabiskan, tidak Kalau kita sekarang ibu bagaimana? Lebih banyak yang dibungkus dibanding yang Nabi ketika tidak suka itu makanan, maka Nabi tinggalkan, tidak dimakan. Kata toseng kamma ni chalana kamma la busuna. Asinnya coto, tiga mangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh jamaah Maulidur Rasul, sebelum saya lanjut, saya ingin menambahkan ilmu kita, karena masih banyak yang tidak paham adab menjawab salam dan cara mengucapkannya juga kadang kurang tepat. Nah, ini ilmu ya. Banyak di antara kita yang menjawab salam wa alaikum salam, padahal di situ domah, maka seharusnya wa alaikumus salam. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah, Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Bapak Haji Ahmad Namsum SAG MAG. Ya, tidak apa-apa saya hormati beliau walaupun beliau sudah meninggalkan kita karena masih ada urusan. Ya, beliau masih hadir dalam acara yang lain. Yang saya hormati Al Mukarram. Ya, kalau beliau katakan tadi saya guru spiritual beliau, tapi kalau saya anggap beliau guru politik saya. Luar biasa beliau. Bapak Tomolibita Haji Makmur Ante Pasau, luar biasa beliau, ketua yayasan, masih muda ya. Saya sudah lama bersama beliau, mulai dari awal beliau merintis ya beberapa usaha beliau. Jadi beliau ini saya paham betul karakter beliau. Ya, kongkelo na paudi itu na taruh dapat teru langsung beliau itulah beliau ya, karena beliau memang mantan pelaut. Ya, ombak saja dihadapi apalagi daratan. Ya, alhamdulillah, insyaallah
kita sama-sama kepada anak-anakku, karena saya yakin kalau terakhir begini nih, yang jadi perhatian itu kayaknya telur mami, apalagi ibu-ibu. Kalau urusan telur, alhamdulillah, ya tidak lama aja Kak ceramah. Insyaallah saya hanya ingin mengingatkan kita tentang bagaimana supaya iman tak sempurna melalui temanya ini. Ya, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, sebagai anak. Alhamdulillah hari ini dan seperti tahun-tahun kemarin, sekolah Islam terpadu ini luar biasa. Rapasa Baitul Makmur. Mungkin masih banyak yang tidak tahu apa itu Rapasa Baitul Makmur. Rapasa itu namanya Pak Makmur, anaknya yang laki-laki. Ya, Rapasa artinya apa? Ya, orang baik. Anugerah. Itu artinya Rapasa. Rapasa. Ya. Makmur namanya memang di bapaknya. Sudah makmur, sudah baik, makmur lagi. Ya. Baitul rumah yang makmur. Ada kebahagiaan, ada anugerah di dalam rumah yang makmur. Itu artinya RBM. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau anak-anaknya insya Allah punya karakter beradab, di sini nih tempatnya insya Allah. Saya mohon izin ya, saya lupa menghormati orang tua kita Padan Ramil, tapi komandan waktu mepet. Dan ada juga kalau tidak salah lihat kayak ini, ada anggota DPRD Kota Makassar, Ibu Haji, Masya Allah. Walia, Masya Allah. Nggak tahu, ada 10 tahun nggak pernah mana telepon beliau ceramah. Masya Allah. Kayaknya juga ada hadir tidak istrinya Bapak Haji Ismail, ada tidak? Nggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut sedikit ya. Saya berhenti jam 11 karena ada 3 orang yang tidak bisa diceramai terlalu lama. Yang pertama orang lapar, yang kedua orang mengantuk, yang ketiga orang bermaulid karena mau dibagi telur. Saya lihat sasarannya ini juga ya. Allahu Akbar. Di sini Bu tiap tahun maulid. Masya Allah, perhatiannya luar biasa. Ya. Kenapa mesti maulid? Ya, kan ada yang tidak mau maulid, toh? Ada yang tidak mau maulid. Banyak. Kenapa tidak mau maulid? Karena katanya maulid itu bid'ah. Bid'ah itu neraka. Makanya orang tidak mau. Kenapa tidak mau maulid? Karena tidak mau masuk neraka. Betul? Kenapa kita maulid? Kita maulid karena mau masuk surga. Coba itu ketemu jadi di surga. Yang maulid dengan tidak maulid ketemu di surga. Muncul lagi pertanyaan, Ustaz, kenapa kalau setiap maulid orang nak pakai telur? Jawabannya, kalau semangka terlalu besar. Tusuk itu semangka ya. Allahu Akbar. Jangan sembarang. Kenapa telur? Kau tahu apa itu telur Kak? Ada filosofi di situ, pelajaran deh. Nggak sembarang itu. Ya makanya dulu itu ditusuk itu telur. Sekarang kan cuma lihat digantung semua nih. Alasan yang paling utama dari ibu-ibu perempuan, dia bilang kalau ditusuk telur Ustaz tidak bisa bertahan lama. Kalau digantung Ustaz masih bisa jadi simpan tahun depan. Sana nah. Kenapa ditusuk Pak Ibu? Kan di dalam telur itu kan ada beberapa unsur, betul tidak? Ada kulit kasar, ada kulit halus, ada putih, ada kuning. Kapan telur kuningnya di luar? Masalah itu telur harus dia di dalam. Apa maknanya? Kasar. Kasar itu ada manusia sifatnya kasar. Bicaranya kasar, dah. Eroki kalak kana mami. Tiranya tahu, kalian aja. Alina minaset tahu. Tapi hatinya baik. Ada kan? Oh, sudah kita marah-marahi. Wah. Karena kebaikan kita. Tapi sebentar, nak kasih uang. Ya, saya lambangkan seperti durian. Durian coba lihat kulitnya kasar, betul? Iya,
orang takut mendekat. Tapi durian setelah dibuka, dijilat, dicelupin, ternyata durian itu kanu enak padanya. Tanjak na jikoni tapi lalangan na sanatnya mana, betul? Nah, di dalam kulit kasar ada kulit halus. Ada orang bicaranya bagus, lembut, sih, sopan, tapi ternyata banyak orang na rusak. Paham? Itu seperti buah kadondong. Tanjak na jigamara, lacuki, andi idindi, katte daing akatte, tapi hakikatnya hatinya jelek. Itulah kadondong, di luar bagus, di dalamnya rusak. Yang mana bagus? Kadondong atau durian? Apa? Tidak ada yang baik. Yang baik harus luar dalam. Ya, apa yang kalian ucapkan maka lakukan. Itu hukumnya. Apa yang kalian lakukan itu yang kalian ucapkan. Itu nama renting kuku, nama rem bulunda. Itu nih Pak Ibu. Makanya belajar sama orang Jepang. Ya, kecerdasan yang tertinggi di dunia itu orang Jepang. IQ rata-ratanya itu Pak luar biasa Jepang. Makanya orang Jepang itu sudah bikin rumah di planet Mars, orang Jepang. Kita ini orang Indonesia maulid ini pertengkarkan setiap tahun. Jadi memang ketinggalan kita. Ya, orang Jepang sedikit bicara, banyak kerja. Orang India banyak bicara, sedikit kerja. Orang Indonesia lainnya bicara, lainnya kerja. Coba lihat. Maka Rasulullah dihadirkan. Kenapa? Nabi besar. Nah, tabe di biasakan kita mengucapkan Nabi besar, bukan langsung Nabi Muhammad, karena beliau adalah Nabi besar. Paham? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di muka bumi ini bukan untuk mengajari kita ilmu, tapi Rasulullah diutus untuk apa? Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Coba. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah karakter yang dibawa lahir dan itu tidak bisa dirubah. Hati-hati. Bapak Ibu, ini ilmu ini. Hati-hati, saya jelaskan ke baik-baik. Karakter itu yang dibawa lahir. Contoh dari sifat orang tua. Ibu, dengar Ibu. Itu anak tak fotokopi tadi, catat ke baik-baik ini. Fotokopi itu. Biasa kita fotokopi. Kalau kita fotokopi huruf A, keluar huruf apa? Huruf A. Kalau kita fotokopi huruf A, nah keluar huruf C, masalah fotokopi itu. Rusak itu fotokopi. Makanya biasa kita dengar, persis suarana bapak nah, nasa nih ka bapak nah, masa bapak tetangga? Persis suarana mama nah, nasa nih mama nah, masa mama nah tetangga punya? Itu nih karakter itu, nggak bisa dirubah. Lalu bagaimana supaya ada di dalam kehidupan kita? Itu namanya adab. Adab inilah yang bisa berpengaruh, termasuk pengaruh lingkungan. Kalau di situ anak tak bergaul yang suka isap lem, insya Allah minimal dekat-dekat tongi dengan lem. Itu karakter yang pengaruh lingkungan. Ada pengaruh keluarga, pengaruh di sekolah. Ya makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Yang pertama dulu faktor keluarga. Maka kata Nabi, didik anakmu dari rumahmu dulu. Tapi ya, kita kenal mungkin semua pemain Inggris. Ini pemain dunia ini. Siapa namanya? Wayne Rooney. Wayne Rooney itu hanya tamat SD, tapi kekayaannya luar biasa. Ditanya mamanya Wayne Rooney sama wartawan, ibunya Wayne Rooney, saya mau tanya, bagaimana caranya anakmu bisa pintar main bola, bahkan menjadi pemain dunia? Apa dia bilang mamanya Wayne Rooney? Waktu saya kandung itu, dengar, waktu saya kandung
hamil besar mak, itu selalu ambil bora baru kuputar-putar di perutku. Bilang ke Tuhan, mudah-mudahan anakku pintar pemain bola, jadi pemain bola dunia. Itu tergantung niatnya. Kita ibu tabe, kita mengandung, di saat kita mengandung itu apa doakan? Ingat, anak di dalam rahim itu sudah membentuk karakternya sesuai apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Makanya retoma tuatar yolo, nasa komat tampu no, aja na sembara mu bicara, aja na sembara mu pugau, halala halu mu amba mana, masui anakmu de dolo mangkalinga, pa iko memotoma bui karakter dari dalam. Betul tidak? Allahu Akbar. Makanya kalau kita ingin mewujudkan kesempurnaan iman, apa modalnya? Pertama adalah akhlak, adab, itu iman. Maka suatu saat Aisyah radhiyallahu an ditanya, wahai Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, Al-Quran. Ibu, makanya belajar ki baca Al-Quran. Ustaz tidak tahu ke baca Al-Quran, dikasih masuk ya anak tas sekolah di sini, di Rapasa Baitul Makmur, betul tidak? Karena saya jamin, saya jujur Pak Ibu, MC yang tadi ini luar biasa loh. Kita dengar bahasa Arabnya. Coba, banyak anak-anak pesantren. Coba, bahasa Inggrisnya jam mau gue bilang. Nah, banyak ibu di sini tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Arab, tapi anak tak dengar bagi tadi. Jangan kita takut menghabiskan waktu untuk pendidikan anak. Dengar baik-baik Bapak Ibu, tidak ada orang tua yang bangkrut karena menyekolahkan anak. Angkat tangannya, pernah kita dengar? Ibu Aji bangkrut gara-gara kasih sekolah anak, ada. Allah yang menjamin. Betul. Makanya Bapak Ibu, harta dengan ilmu itu beda. Jauh bedanya. Apa bedanya? Yang pertama, harta itu belum tentu mendatangkan ilmu. Betul. Banyak orang kaya tidak ada titelnya sampai SMP ji. Banyak pengusaha ya. Di daerah Jayapura itu Ibu, rata-rata di sana itu orang bahkan ada tamat SD tapi pengusaha sukses. Kenapa? Alasannya mereka untuk apa sekolah tinggi, ujung-ujungnya mau aja lagi kerja. Cocok tongi. Banyak teman saya Bapak Ibu sudah doktor nih. Iya. Netin saya sudah doktor nih. Apa yang terjadi? Saya tanya. Sudah doktor saudara, dia bilangnya, di mana lagi kerja? Masih di situ Pak kerja. Di dinas ini. Wih, lama itu dokter. Loh, kok tidak bisa berdiri sendiri? Macoy, ruginya itu orang tua sampai S1, S2, S3. Capu deh itu matoamuna. Monro mau kutu majama. Honor lagi. Allahu Akbar. Bukan berarti saya mengecilkan yang honor, tapi mau pikiriko. Saya alhamdulillah satu je S-kuk dong. Tapi luar biasa tuh, banyak dokter nagala. Betul tidak? Ya seperti ini, harta belum tentu mendatangkan tapi ilmu pasti mendatangkan harta. Tergantung S di belakang nama. Ya, seperti Ibu Dewang, banyak-banyak yang rasa titel lah. Susun-susun di belakang. Apalagi kalau profesor, jangan ku bilang. Di rumah anak tidur, mengalir masuk di rekening. Profesor, ditelepon je, Assalamualaikum Prof, Waalaikumsalam, masuk itu. 10 kali kau menelpon, 10 masuk. Begitu hebatnya apalagi perbedaan harta dengan ilmu. Harta kita yang jaga, tapi ilmu kita yang dijaga. Betul tidak? Harta coba miliar. Waktu kemarin itu kerusuhan, penjarahan, bukan demo, penjarahan, perampokan, coba miliar. Sesana itu dijaga. Ya tidak ada hartanya, alhamdulillah. Apa mau dijaga? Dia bilang, Ustaz, banyak harta Ustaz, bikin tidak enak tonji. Saya bilang, jauh cemi, banyak harta belum tentu bahagia, tapi jelas tidak bahagia kalau tidak ada harta. Itu saja kuncinya. Lalu yang ketiga, apa bedanya harta dengan ilmu? Harta kalau dibagi suatu saat akan habis, laku suki. Tapi ilmu semakin dibagi semakin
bertambah. Guru-guru, pendidik di RBM, jangan kau malas, kasih semua ilmumu. Itu hebatnya. Dulu itu muridku itu saya ajar ke dulu di RBM. Sekarang dokter nih. Kita tidak malu mengakui muridnya, walaupun kita hanya S1, muridnya sudah S3. Betul tidak? Tidak malu gitu. Saya ajar ke dulu. Makanya berikan semua ilmumu. Tidak ada itu guru berhenti pensiun dia jadi guru. Kenapa? Habis ilmu, ku ambil muridku. Tidak ada. Satu-satunya guru, jangan lalu kau kasih semua ilmunya sama muridmu. Guru apa? Guru karate, guru silat. Dan kau kasih ilmumu sama gurumu. Tidak baik didengar kalau nakal kau. Dia bilang, kenapa nak benjol itu kepalanya? Dia bilang, muridnya jaga guru. Kenapa ada guru dikalah? Betul. Allahu Akbar. Dunia pendidikan kita sekarang luar biasa memang kemajuannya. Gedungnya cantiknya. Kita dulu konon tidak ada. Tidak ada itu KB, TKE, PAUD. Tidak ada. Langsungnya ke SD. Sepatu tak konon 6 tahun dipakai. Diganjal kartong. Nah sekarang anak-anak ada 3 kali 1 bulan beli sepatu. Kayak minum obat 3 kali 1. Gedungnya pakai AC. Gurunya Masya Allah gagah cantik. Betul tidak? Kita mami nih. Kalau tidak mau kasih pendidikan anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuman hati-hati. Kemajuan teknologi bisa menjadi fatal kalau kita tidak bisa mengaturnya. Betul? Betul tidak? Makanya Ibu jangan kita tegur anak tanah. Jangan lalu kita tegur anak kalau main HP. Jangan kita marah. Kita juga pelakunya. Dia bilang, mamaku lagi Ustaz. Kadang lewat bapakku di depan, tidak tahu bilang ada bapakku di rumah. Ku tanya, ada apa mama? Nah kadang tidak tahu, ada kapan di dalam? Ada kapang. Coba lihat kenapa saya tercengang Bapak Ibu. Waktu saya dapat informasi dari kantor urusan agama provinsi, ternyata survei gini, saya kaget. Ternyata Bapak Ibu, perceraian di Sulawesi Selatan itu masuk 5 besar. Luar biasa. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ada hubungannya dengan pendidikan anak. Kalau orang tua bermasalah, pasti ikut anak bermasalah. Betul tidak? Ternyata perceraian itu mengakibatkan, dengar baik-baik, dari angka perceraian terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi sekarang Ibu, janda yang tercatat di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 4.667. Mau dikemanakan ini kodong? Bagaimana caranya Ustaz? Apa akibatnya? Dengar baik-baik Ibu. HP. Ternyata sumber perceraian yang paling banyak media sosial. Bukan masalah uang. Karena ada tetanggaku gajinya tidak seberapa, tapi bahagianya suami istri. Kenapa saya bilang dia bahagia? Karena 11 anak-anak. Seandainya tidak bahagia, tidak ada anak-anak. Betul tidak? Ternyata apa sumbernya? HP. Ibu tabe nasengugi HP nak soni na pesek asal tu lagi na pesek si HP na lakai na dia lakai na pesek. Itu dalam bahasa Bugis. Coba lihat. Tidak ada kepedulian sama anak Ibu kalau bertanya, siapa namanya bapaknya Nabi Muhammad mama? Nah kan pi mau di bapak anu tanya ki. Jamu ko saya. HP di mana ini? Siapa namanya mamanya Nabi Muhammad? Tanya ku bapakmu, ditanya bapaknya. Mamamu itu tahu. Ranking 1 dulu. Coba. Inilah. Kalau ditanya sama anak Ibu tidak tahu, jujur ki. Ajarkan anak tak jujur. Kau tidak tahu, kau tidak jujur lagi. Siapa namanya bapaknya Muhammad? Tidak ku tahu kina. Lebih baik begitu jujur ke mama aku. Nih itu pas sekolah ko, mama dongo ka. Jangan ku ikut-ikutan sama mama. Ada biasa kan begitu. Nah, jamu ke sekolah nah saya juga bodoh-bodoh tonja, nah bisa tonja hidup. Toma-toma dongo ini. Justru kalian tidak bisa memiliki keilmuan yang baik, maka anak keturunan yang kita berikan. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, karena saya merasa saya hanya bisa S1 karena kemampuan orang tua yang terbatas. Walaupun sekarang alhamdulillah banyak nih kampus yang minta saya ikut untuk sampai S3, tapi saya jamu kok itu tomu ku bawa deh.
makin naik S2, S3 makin berat itu pertanggungjawabannya, betul tidak? Seandainya bisa biar mah jasa SD saya ndak pusing ya. Betul ya? Makanya saya merasa bahwa saya tidak punya kemampuan, maka saya bilang kepada anakku, ayo kalian harus lebih baik daripada saya. Dua nih S2, dua pilih, dua mami nih yang belum S2, harus kau lebih baik daripada saya. Itulah orang yang sukses seperti beliau, Pak Makmur. Haji Makmur ini luar biasa loh. Jarang-jarang ada pengusaha-pengusaha muda seperti ini yang memikirkan sekolah seperti ini. Insya Allah Allah mudahkan. Rencana di Hertasnin lagi, dekat Royal Spring, buka cabang lagi di sana sekolah. Kenapa? Pak Makmur sudah ada bekal, au ilmin yantafa'u bi. Beliau tidak mengajar, tapi guru ada, maka setiap guru mengajar, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya saya bilang beliau, kalau saya Andri Gurutta, kebiasaan itu begitu toh? Age Andri Gurutta, kalau saya Andri Gurutta, kalau beliau Gurunda Gurutta. Di atasnya lagi, kenapa? Beliau juga banyak membantu ustadz, termasuk saya. Saya ingat dulu, ya dari lorong-lorong, jadi saya kadang orang katakan, ustadz, kenapa kita tidak bisa menasional? Kan letih-letih saya, Nur Maulana, Nasalatif, alhamdulillah, rezeki nasional media. Kalau saya kodong lorong-lorong je, alhamdulillah aku syukuri lorong-lorongnya Citraland, lorong-lorongnya Sumarekon, di situ jam muter-muter di dalam. Allahu Akbar. Ayo titipkan ilmu sama anak-anak kita, jangan titipkan harta, karena harta itu bisa membuat anak-anak kita lupa siapa dirinya sesungguhnya. Bahkan orang tuanya pun dia lupakan. Maka maulid hari ini jangan hanya sekadar seremonial. Apa yang mesti kita dapatkan dari peringatan maulid? Pertama, sebagai suami, dengar, Muhammad itu juga suami, Muhammad juga itu sebagai bapak, Muhammad juga itu sebagai tetangga, Muhammad juga manusia biasa. Jangan bilang Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau nabi, tapi beliau juga manusia biasa, punya perasaan, tapi tidak baperan. Siapa yang bilang Muhammad manusia biasa? Allah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hai Muhammad, engkau itu sesungguhnya manusia biasa, sama seperti umatmu. Yang membedakan engkau dengan umatmu adalah saya berikan engkau Al-Quran agar engkau sampaikan kepada seluruh manusia, ilahukum ilahu wahida. Ya, saya sedikit singgung Pak Ibu. Ini pohon pisang, batang pisang kan? Batang pisang. Di sini PDRBM ada pohon pisang berbuah telur. Coba lihat, banyaknya model-model, ada perahu. Ya karena mulai memang banjir Makassar. 2 hari yang lalu hujan, alhamdulillah. Baru 10 menit hujan, banjir di Makassar. Maka sudah disiapkan di RBM perahu untuk mengantisipasi banjir. Allah, batang pisang. Kemarin ada pengusaha undang ke ceramah masuk rumah baru, alhamdulillah itu rumahnya 12 miliar. Jadi saya datang itu heran-heran. Masya Allah, ini rumah ya Allah. Mahalnya ini rumah. Begitu ternyata mau litongi. Bayangkan itu Pak, bukan batang pisang apa aja saking banyak warna. Apa? Besi. Baru na warna lubang. Maka dah ka angkat tawan retahu di lalu judoi. Sana. Padahal ini kan ada pelajaran kenapa batang pisang dipakai. Karena pisang itu sekali berbuah dalam hidupnya sekali, betul tidak? Pernah kau lihat pisang berbuah 2 kali? Artinya apa? Islam istiqamah kau. Sekali la ilaha illallah, tetaplah jangko pimplang. Besok A, besok B. Termasuk kita pendidik di RBM, ikhlas maki, ya istiqamah maki mengajar. Yang bikin kita tidak istiqamah itu karena terlalu banyak pikiran-pikiran, cari-cari ini itu. Ada sedengar informasi, ada sekolah Islam terpadu di sana tuh, tinggi gajinya. Berpikir mau ke sana itu, sambil bekerja berpikir mau pindah. Ini seperti ini
Jangan sampai kita lakukan. Karena kenapa? Rezeki itu Allah yang sudah atur. Sedikit gaji kita tapi enak kerja daripada banyak baru tertekan. Betul tidak? Allah kan sudah atur. Rezeki Allah yang atur, tidak usah kita pusing. Yang jadi masalah, rezeki masih jauh, kita sudah pikir. Betul? Contoh, kita sudah pikir tahun depan saya sudah dapat uang. Tidak ada uang di tangan nana bagi-bagi nih. Tina pidoi kerli mana bagi memang anu si kamane, anu si kamane. Mana uangnya tahun depan pi. Dia makin merusak ini. Masih jauh di pi. Jangankan yang 1 tahun, yang 1 bulan saja belum tentu milik kita. Jangankan yang 1 bulan, yang 1 hari saja belum tentu milik kita. Betul? Jangankan yang 1 hari, yang di depan tas saja itu jeruk apa segala macam. Di depannya Pak Dan Ramil itu belum tentu miliknya Pak Dan Ramil, belum tentu milikku. Bisa-bisa sebentar sudah doa ada serangan dari belakang. Ustaz minta majerut tak? Mika bukan jerukku. Betul tidak ku kasih kau bila sekian ustaz ka ustaz lagi na sekian jo. Bukan rezekiku. Jangankan yang di depan saya, yang ada di telapak tangan saya belum tentu rezekiku. Jangankan yang di telapak tangan saya, yang ada dalam mulutku saja belum tentu milikku. Makan ke onde-onde, di dalam onde-onde ya. Kita batu, kita bersin. Di mana disimpang onde-onde? Nanu akluki. Aklumi pun natena ni tasyai ko. Paham? Maka dikeluarkan karena bukan rezeki kita. Paham? Mana rezeki kita Ustaz? Rezeki kita hanya 3. Dengar baik-baik. Rezeki kita hanya 3. Yang pertama, rezeki kita yang ada dalam perut. Bapak Ibu, makan maki. Jangan maki pilih-pilih makanan. Satu catatan, dengar baik-baik. Kalau mau sehat semua mau. Dengar. Nabi kenapa Nabi Muhammad itu sehat? Dengar. Nabi itu kalau makan sesuatu dan Nabi suka itu makanan, maka Nabi habiskan. Tidak dibungkus. Paham? Jadi Nabi kalau suka dihabiskan, tidak dibungkus. Kalau kita sekarang Ibu bagaimana? Lebih banyak yang dibungkus dibanding yang Nabi ketika tidak suka itu makanan, maka Nabi tinggalkan, tidak dimakan. Kata toseng kamani calana kamala busuna. Asinnya coto. 3 mangkok. Kerasnya ketupana 4 biji. Ini yang menjadi penyakit. Lalu apa lagi sifatnya Nabi? Ya, akhlak Nabi luar biasa. Nabi itu sedikit makannya Ibu. Pak, Nabi itu sedikit makannya. Kalau kita juga sedikit, tapi sedikit makan. Kan beda tak? Tak bangkana cipuruna. Betul. Apalagi akhlak Rasulullah yang mesti kita contoh. Pak Ibu, Nabi itu kalau makan itu dikunyah makanan 40 kali. Ya bisa dicoba-coba di sini. 40 kali. Jadi kalau 10 kali kau kasih masuk, 400 kali kunyahan. Insya Allah ditutup ini sekolah belum pergi pulang. Dikunyah 40 kali. Nah kadang kita tidak dikunyah nih. Langsung mami ditelan. Coba lihat. Makanya belajar bagaimana Rasulullah dalam kehidupan. Rasulullah tidak menginginkan harta Bapak Ibu, demi Allah. Ini yang tidak bisa kita ikuti dari Nabi. Nabi rela hidup dalam kemiskinan, tidur di atas daun pelepah kurma, punggungnya berbekas Bapak Ibu. Padahal Nabi akan diberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, Bukit Uhud di Madinah akan dijadikan gunung emas untuk Muhammad, tapi Nabi menolak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menginginkan kekayaan?" Apa kata Nabi? Sahabat, la de to nama itta tahu tuor linoe. Tena jaki sallot talla sarlinoa. Tidak lama jaki hidup di dunia, paling umur tak 60-70. Kalau 60-70 kita tidak mati, minimal setengah mati. Betul tidak? Asam urat berhenti, datang kolesterol. Kolesterol berhenti, datang kolektor. Naik tekanan darah. Ayo gunakan kesempatan Ibu, titipkan anak tak ilmu. Jangan makin ragu, Allah ganti itu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kita tahu bagaimana kalau 4 anak kuliah. Baru hampir rata-rata di swasta umi. Tapi saya berkata kepada Allah, puak pesana capu, yang penting keilmuan anakku.
taporiana tak bulu inatnya munne kodong susah aku oleh kuliah. Orang tua tidak punya kemampuan tego kanak kuliah nak pamali juku lagi ni sawala. Tapi saya berpikir bahwa ilmu itu penting karena ternyata dengan ilmu kita bisa menjalani hidup ini. Kita tahu mana baik, mana buruk. Tapi tidak semua orang berilmu itu bisa memberi manfaat. Maka jadilah manusia yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu, akhirnya kepada kita semua. Ya, saya hanya mampu menitipkan kepada kita semua, mengingatkan kepada Bapak Ibu, sudah benar Bapak Ibu menitipkan anak tak untuk belajar di sini. Di Rafasa Baitul Makmur, karena saya tahu persis ya ketua yayasan ini Pak Ibu, kalau gurunya setengah-setengah di mengajar di sini mundur memang mako. Saya tahu karakter beliau. Karakter beliau itu keras. Kalau nasuruh kau ke kanan, kau ke kiri, luruskan kau itu saya kasih tahu memang. Jangan main. Karakternya beliau keras, tapi insya Allah hatinya baik. Jangan bilang kita guru. Ya, saya lagi guru spiritualnya, biasa tuh nasihati. Bayangkan kalau saya guru baru dia nasihati kak. Saya tahu karakternya beliau begitu. Kadang berbicara sesuatu tapi kebenaran karena beliau adalah pelaut. Pelaut itu tidak mengenal apapun. Nyatanya benar salah tetap ditenggelam kalau suatu saat ada yang namanya kejadian. Sama-sama makin berdoa. Ya, karena panitia sudah mulai sibuk. Kantong sudah mulai di atas meja. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan perahu ini. Berdoa mama Ki. Ada lomba kayaknya nih, bakul. Ada perlombaan bakul sudah dinilai nih. Yang juara 1 insya Allah naik umrah bagi yang mampu. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cocok nih doa langsung. Hah? Lanjut. Ya. Sama-sama kita berdoa. Terutama Bapak Ibu, kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bahagialah umatku yang pernah hidup bersamaku, yang pernah melihat wajahku lalu dia mencintaiku. Tapi lebih berbahagialah umatku yang tidak pernah hidup bersamaku, yang tidak pernah melihat wajahku lalu dia mencintaiku. Siapa umat yang tidak pernah hidup bersama Rasulullah? Siapa umat yang tidak pernah melihat Rasulullah? Kita semua yang hadir siang hari ini. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kelak kita mendapat syafaat dan pertolongan Rasulullah. Semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan insya Allah kita bersama Rasulullah di dalam surga Allah kelak nanti. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak yang saleh dan salehah, yang akan merawat kami, mengurus kami kelak di saat kami tua dan sakit. Ya Allah, kami tidak butuh harta yang berlimpah. Ya Allah, kami hanya butuh anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma ya Allah, mudahkan rezeki kami. Ya Allah,
Berikanlah kami rezeki yang halalan thayyibah ya Allah, agar kami bisa menyekolahkan anak kami ya Allah, menuntut ilmu ya Allah, karena kami sadar ya Allah hanya ilmu agama, ilmu yang baik yang bisa menuntun anak-anak kami kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk menghadapi segala keadaan kehidupan ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang syukur, bukan hamba yang kufur. Jadikan kami hamba yang penyabar, bukan hamba yang pemarah. Allahumma ya Allah, semoga Engkau beri kemudahan, kelancaran kepada sekolah Islam terpadu Rafasa Baitul Makmur ya Allah. Lancarkan dan mudahkan ya Allah dalam membina umat, semoga menjadi hamba umat yang terbaik, sebagaimana Engkau jadikan Muhammad sebagai hamba umat yang terbaik sepanjang zaman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.